Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengendaki kami berelasi denganmu dengan keakraban, dengan kemesraan, dengan kedekatan. Karena itu Engkau mengutus Putramu Yesus untuk menyatakan siapa dirimu dan bagaimana kami harus berdialog, berkomunikasi, berhubungan dengan Engkau sebagai Allah, sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau juga menunjukkan kepada kami seorang wanita, seorang ibu yang menunjukkan siapa Yesus itu, siapa Putra Allah itu. Terima kasih Tuhan atas karunia yang begitu besar dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam dunia yang multi agama ini, yang pluralisme, ada agama Katolik, Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, kita diajak untuk semakin mengerti apa bedanya Katolik dengan non-Katolik dan agama-agama lain. Tapi juga ada bisa saja kecenderungan kita kecenderungan untuk menggeneralisasikan relasi kita dengan Tuhan. Agama Kristen, agama Katolik adalah agama di mana kita diajak memiliki relasi personal dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Karena itulah dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, suatu ungkapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah ungkapan kedekatan, ungkapan keintiman. Dan relasi dengan Tuhan itu diumpamakan sebagai relasi perkawinan. Kalau kita lihat dalam Kidung Agung, kenapa Kidung Agung itu sungguh luar biasa? Karena mengungkapkan suatu relasi personal. Allah itu adalah kekasih hati kita, kedekatan. Perkawinan adalah suatu ungkapan, suatu manifestasi yang menunjukkan kedekatan suami istri seperti kedekatan Allah sebagai Bapa, sebagai Allah Bapa kepada kita anak-anaknya. Seperti halnya sebagai suami dan istri yang begitu akrab dan mesra, memberikan diri satu sama lain, ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada kekuatan, ada kedamaian, ya, ada kehangatan. Demikian juga Allah kita. Dan itu merupakan suatu, katakanlah suatu penemuan yang suatu jenius, suatu penemuan yang luar biasa. Karena Allah itu pada umumnya, ya, di agama-agama lain, di kepercayaan-kepercayaan lain, Allah itu adalah Allah yang akbar, yang besar, yang agung, mulia, yang tinggi, yang tak terjangkau dengan hati manusia. Dan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudaraku terkasih, supaya kita menyadari bahwa Allah itu dekat, bahkan bagian dari seluruh hidup kita, tinggal dalam diri kita. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Bunda Maria meminta Yesus untuk mengubah air, Bunda Maria hanya mengatakan apa? Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur, saudara. Nah, bagaimana kemudian Yesus sebetulnya mau menolak permintaan ibunya ini? Ya, tapi kemudian kita lihat bahwa Maria mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang dikatakan oleh putraku. Wah, lakukanlah apa yang dikatakan, diminta oleh Yesus putraku. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan suatu realitas hidup, tetapi sesuatu jenius, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang cemerlang, yang menunjukkan sesuatu yang bagi gereja dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Yesus hanya meminta air. Ya. Air itu lambang apa? Air itu lambang kemanusiaan.
Air itu biasa, dan air yang dipakai itu adalah air gentong yang sebetulnya dipakai untuk mencuci kaki. Jadi sebetulnya ini kebiasaan hidup kita yang biasa, yang normal, yang seringkali menimbulkan kebosanan, kejenuhan, biasa-biasa saja, ya. Tetapi air itu kemudian diubah oleh Yesus menjadi suatu nilai yang berharga. Coba lihat, Anda bandingkan, Anda pernah minum anggur enggak? Setiap kali kita imam merayakan Ekaristi, saya hampir setiap hari minum anggur kecil sedikit anggur. Ada rasanya, ada kehangatannya, ada kemanisannya. Di situ muncul, menyatu. Air yang biasa kita minum, Yesus jenis sekali mengubah air menjadi anggur. Bagaimana air yang memang anggur ada unsur airnya, tapi bagaimana air yang biasa itu diubah menjadi anggur? Coba Anda bayangkan sebentar, Anda bayangkan sedikit saja. Air yang biasa-biasa saja, yang kita minum setiap hari, yang mungkin harganya kalau di Aqua lebih mahal daripada harga-harga yang lain. Misalnya botol aqua yang kecil itu bisa 10.000, ya. Bensin 6.000 7.000-an, Pertalite, coba lihat, bayangkan. Jadi air yang biasa itu oleh Yesus didoakan, ya. Bahkan tidak dikatakan, tidak dilihat bagaimana Yesus mendoakan. Yesus mengatakan sediakan berapa gentong air, kemudian cedoklah, lalu menjadi anggur. Sebetulnya ini apa? Ini lambang, saudaraku, Allah intervensi, Allah masuk di dalam kesederhanaan kebiasaan kita. Allah masuk di dalam yang simple yang kita lakukan setiap hari itu. Dan itu semua akan menjadi berharga, bernilai, hangat kalau Yesus masuk di dalam hidup kita. Ya, konkretnya apa? Konkretnya kehidupan kita sehari-hari, dari masak, dari pagi, bangun pagi, seterusnya, ya, hari-hari demi hari kita bekerja, itu akan menimbulkan makna, akan memberikan makna terdalam ketika kita melibatkan Yesus di dalam problem keseharian hidup kita masing-masing. Ya. Nah, Bunda Maria menunjukkan itu kepada kita. Karena apa? Karena Bunda Maria tahu dia mengandung, dia melahirkan, dia memahami anaknya. Bahkan mungkin selama 30 tahun Bunda Maria melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dalam keluarga Nazaret. Anda sebagai bapak, sebagai ibu tahu anak Anda berapa puluh tahun, Anda tahu bagaimana karakter anak Anda tahu persis. Bahkan hampir meniru Anda semua karakter itu. Ya. Nah, karena itulah Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan itu, lakukanlah apa yang dilakukan oleh anak. Bunda Maria tahu. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, bagi kita orang Katolik, betapa pentingnya Bunda Maria, karena Bunda Maria yang tahu persis anak-anaknya, yang telah membuat mujizat di dalam keluarga Nazaret. Maka dia bilang, lakukanlah apa yang dikatakan oleh anakku. Dan Yesus akan mengubah hidup kita yang sederhana, yang biasa ini, kalau kita datang kepada Yesus. Kalau kita menjadikan Yesus hidup kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah saya sudah belum sampai menjadikan Yesus dengan menjadi Katolik itu, belum menjadikan Yesus hidup kita? Bisa ya, bisa enggak. Meskipun kita sudah dibaptis, meskipun kita setiap hari pergi gereja, meskipun setiap hari kita membaca kitab suci, belum tentu saya mengatakan menjadikan Yesus sebagai minuman, sebagai makanan, sebagai kerinduan, sebagai kedekatan, sebagai kemesraan. Belum tentu. Nah, bagaimana mengukurnya? Anda sendiri dan kita sendiri. Kita semakin dekat, kita semakin rindu untuk memberikan waktu, memberikan luang, memberikan hidup kita kepada Yesus. Yesus the only one. Ya, itulah jadi misteri perkawinan di Kana itu bukan hanya tentang perkawinan, tetapi tentang misteri kehidupan kita sendiri, bahwa kita wajib dan harus menemukan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita berjuang dalam konteks tertentu, bahwa bagaimana kehidupan sehari-hari kita menemukan Yesus gitu loh.
Jadi di dalam keseharian kita makan, kita tidur, kita ada problem, kita menemukan Yesus, mencari Yesus, membawa Yesus. Saya berulang kali dalam YouTube ini mau mengatakan satu kalimat, rosso sajroning rosso. Jadi ketika kita menghadapi problem hidup, ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, bagaimana, di manakah Tuhan di dalam problem itu? Bagaimana problem itu merevelasikan dirinya kepada kita untuk kita jalani? Maknanya apa peristiwa-peristiwa kehidupan itu? Nah itulah, jadi saudaraku terkasih, seperti Bunda Maria yang mendengarkan kuasa Allah, kita belajar untuk antifon hari ini, kita antifon hari ini, yaitu kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam keseharian. Sekali lagi, tidak perlu jauh kemana-mana, dalam keseharian Anda sebagai istri, sebagai suami, sebagai siapapun. Saudara, itulah tantangan kita, menemukan Yesus dalam keseharian lewat Bunda Maria. Per Mariam ad Jesum. Kita bersyukur ada Bunda Maria yang membawa kita kepada Yesus. Supaya kita memiliki relasi seperti Bapa kepada Yesus, seperti Bunda Maria kepada Yesus, dan meminta kepada Yesus untuk melakukan suatu mujizat kehangatan, kecinta kasih dalam hidup kita. Luar biasa saudara, luar biasa. Ya, datanglah kepada Yesus bersama Bunda Maria. Apapun yang kita lakukan, entah doa rosario, entah baca kitab suci, atau devosi-devosi hati kudus Yesus, apapun juga. Ya, Maria membawa kita kepada Yesus. Percayalah. Dan itu menunjukkan kehangatan cinta kita dengan Bapa, kepada Putra, dan kepada Bunda Maria. Luar biasa. Semoga Anda digerakkan untuk mencari Yesus dan mencari Bunda Maria lewat Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.